karena ada rangkaian yang dipandang oleh penuntut umum KPK saling terkait satu dengan yang lainnya. Saya minta di bulan suci Ramadan yang digoreng-goreng, jelas ya itu uangnya masih. Pemirsa, kita masih dalam diskusi Amin dituduh KPK digugat. Sekarang saya mau lanjutkan ke Mas Febri Diansah. Sekarang jawaban tentang hak angket tadi yang juga panjang sekali. Nah, soal hak angket. Jadi mungkin biar tidak ada bias komunikasi, ini kebetulan ada Pak Agun juga di sini. Porsi KPK sederhana saja saat ini. KPK sebagai lembaga penegak hukum tentu harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Apa yang kita lakukan untuk memastikan segala tindakan yang dilakukan KPK itu bisa mematuhi aturan hukum yang berlaku? Yang kita lakukan adalah kita melihat ketentuan yang ada misalnya di Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang tentang MD3 tersebut. Kita lihat dari apakah KPK termasuk dalam ruang lingkup itu. Apakah KPK yang berpendapat itu? Tidak, kami mengundang sejumlah ahli. Hari ini kami mengundang sejumlah ahli untuk diskusi, ada ahli tata negara, tadi kita undang Prof. Jimli, kita undang juga Profesor Setia Arinanto, kita undang juga Prof. Indrianto Seno Aji untuk melihat dari aspek pidana. Kenapa ada dua aspek di sini? Aspek hukum tata negara untuk melihat tentang apakah posisi hak angket itu akan masuk juga ke KPK dan rangkaian yang lainnya. Itu kami banyak sekali mendapat masukan. Dan bahkan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, mungkin Prof. Mahfud yang lebih tepat nanti menjelaskan, juga akan memberikan masukan terkait dengan hak angket ini. Selain itu dari aspek hukum pidana, ada satu hal yang sangat krusial di sini, karena isu atau usulan tentang hak angket itu mengemuka ketika kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Pada saat rapat dengar pendapat itu sudah hampir selesai. Seingat saya waktu itu sekitar pukul 1:30 dini hari. Pada saat itu disusunlah draft 4 poin kesimpulan, kesepakatan rapat bersama lah, kurang lebih seperti itu. Dan KPK tidak ada masalah ketika draft poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga yang sebenarnya bicara terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan atau usulan-usulan untuk perbaikan yang diusulkan oleh Komisi 3 pada KPK. Kita tidak ada persoalan terkait dengan hal itu. Menjadi diskusi yang cukup panjang ketika Komisi 3 pada saat itu meminta untuk membuka rekaman proses pemeriksaan Miriam S. Haryani ketika dia diperiksa dalam kasus IKTP. Kami katakan bahwa itu salah satu bukti yang digunakan oleh KPK di antara bukti-bukti yang lain dalam proses penyidikan terhadap pasal indikasi pemberian keterangan tidak benar di pengadilan dengan tersangka MSH. Itu salah satu bukti di sana. Dan kemudian bukti ini tentu sangat terkait dengan proses persidangan kasus IKTP yang sedang berjalan pada saat itu, agenda pemeriksaan saksi. Proses ini terus berjalan, kemarin agenda pemeriksaan terdakwa, dan semoga dalam waktu dekat akan ada peningkatan yang signifikan setelah tuntutan apakah ada pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus IKTP ini. Tapi proses sedang berjalan pada saat itu, dan sekarang kita juga sudah menetapkan satu orang tersangka baru, indikasi obstruction of justice, pasal 21, diduga tersangka mempengaruhi proses persidangan kasus IKTP dan juga proses penyidikan terkait dengan tersangka MSH tadi. Logika yang kami bangun sederhana saja, ini penanganan perkara menjadi domain dari KPK. KPK adalah lembaga independen, sehingga proses penanganan perkara ini, kalaupun nanti bukti ini akan dibuka di proses persidangan. Kasus dengan tersangka MSH ini sebentar lagi akan kita limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tentu sebelumnya tahapnya adalah pelimpahan dari penyidikan ke penuntutan. Setelah itu sesuai KUHP baru kita limpahkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di sanalah kita akan buka rekaman proses pemeriksaan itu sebagai salah satu bukti yang memang sudah diakui juga oleh putusan pra-peradilan sebelumnya.
Jadi beberapa waktu yang lalu MSH dan pihak kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan dan hakim kemudian tidak menerima pra-peradilan tersebut dan mengatakan KPK berwenang menangani kasus ini. Dan hakim juga menyampaikan dalam pertimbangannya bahwa bukti rekaman, BAP dan yang lain-lain itu termasuk bukti dalam kasus ini. Tentu kita perlu memisahkan proses hukum yang sedang berjalan saat ini dengan proses politik yang berjalan di DPR. Silahkan saja, kita sangat menghormati proses pengawasan yang dilakukan oleh DPR karena apalagi Komisi 3 adalah mitra KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, upaya penegakan hukum dengan konteks fungsi pengawasannya. Ada fungsi anggaran juga di sana, fungsi budgeting misalnya. Kita hormati itu. Namun alangkah baiknya ketika kita secara lebih clear memisahkan mana yang sebenarnya berada pada proses hukum yang sedang berjalan, mana yang di luar itu. Kami akan buka, kami pastikan pertama rekaman itu ada, kami pastikan Miriam pada saat diperiksa oleh penyidik tidak dalam keadaan tertekan, itu videonya sebagian sudah diperdengarkan, dan kami pastikan rekaman bahwa Miriam menyebut sejumlah nama itu ada, dan itu akan kita buka di persidangan nanti. Bukan karena KPK tidak menghormati DPR, tapi KPK pada saat itu berbeda pendapat dengan DPR, khususnya Komisi 3. Ini wilayah penegakan hukum, ini wilayah penanganan perkara. Jangan sampai di kemudian hari, bukan hanya KPK, kepolisian, kejaksaan, atau bahkan institusi kekuasaan kehakiman di pengadilan, ketika menangani perkara, ketika memproses sebuah perkara, ada nama orang-orang tertentu yang disebutkan di sana, kemudian pihak-pihak tersebut meminta bukti-buktinya diajukan dalam proses di luar proses penanganan perkara atau di persidangan, misalnya di DPR. Alangkah lebih baiknya kita simak bersama-sama proses persidangan ini. Inilah landasan berpikir sederhana dari KPK, dan bagi saya merupakan tugas saya sebagai juru bicara untuk menjelaskan itu pada publik, bahwa sikap KPK adalah berbeda pendapat dengan Komisi 3 DPR, bukan kami berseberangan dengan Komisi 3 DPR, tapi ada diskusi yang terjadi di sana dan ada hal-hal prinsip yang harus kita hormati juga. Selain memang KPK juga punya kewajiban untuk tidak membuka itu kecuali atas perintah pengadilan. Itu standing posisi kami. Bagaimana dengan posisi yang lain? Tentu saja saat ini proses masih berjalan, tetap dalam kerangka penghormatan kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan hak angket, interpelasi, atau kewenangan-kewenangan pengawasan yang lain. Namun KPK secara kelembagaan ingin memastikan ketika KPK hadir misalnya nanti di hak angket, atau ketika KPK melakukan hal-hal yang lain terkait dengan ini, KPK tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Itulah yang kami lakukan. Bahwa ini kemudian rentan dipahami, misalnya ada beberapa pernyataan yang mengatakan kami mengomentari kewenangan DPR, saya kira tidak. Bukan kewenangan DPR yang ingin kita komentari, tetapi kami ingin memastikan KPK sebagai lembaga penegak hukum memang patuh pada aturan hukum yang berlaku. Baik, tapi bagi saya tentu hak KPK untuk tidak membuka rekaman tersebut. Tapi bagi saya ada pertanyaan, kenapa ketika persidangan Anggoro dulu KPK memberikan barang bukti ketika itu Mahkamah Konstitusi, dan itu diputar secara lengkap, bahkan disiarkan secara live, dan itu banyak sekali nama orang-orang yang disebut. Artinya kenapa kalau itu sudah jadi presiden, kenapa sekarang KPK menganggap itu tidak bisa dibuka? Waktu itu ketua MK-nya Prof. Mahfud. Bagi kami sederhana saja, KPK lembaga penegak hukum dan KPK membuka itu karena ada perintah pengadilan. Sekarang kalau ada perintah pengadilan, apakah itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Mahkamah Konstitusi atau perintah pengadilan, kita akan buka hal tersebut. Karena rekaman tersebut memang ada, dan itu menjadi salah satu bukti untuk menunjukkan bahwa ada indikasi pemberian keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada saat itu. Dan sebelumnya sebenarnya Miriam ketika saat menjadi saksi itu dengan rileks sekali menjelaskan ada indikasi aliran dana pada sejumlah pihak, termasuk sejumlah anggota DPR di sana. Dan konstruksi kasus IKTP ini
sudah kita uraikan mulai dari proses dakwaan dan kita buktikan satu persatu sampai pada kemarin hari Senin persidangan dengan sesi keterangan terdakwa. Kita tidak punya pretensi untuk mengatakan atau mencoreng nama baik orang-orang, tapi kami punya kewajiban untuk membuktikan informasi yang sudah kita dapatkan berdasarkan alat bukti yang sah dan itu diuji di persidangan. Baik, tadi Pak Derajat ada keberatan apa? Tapi pendek aja ya Pak? Pendek aja. Ya, terima kasih Bang Karni. Mungkin sedikit tanggapan saja. Tadi Mas Febri mengatakan bahwa itu didasarkan pada keterangan satu saksi, ya. Dan setahu saya dari dokumen tuntutan saksi itu namanya kalau nggak salah Mulya Ahasmi atau apa mungkin ya. Nah, di situ saksi ini disebutkan mengatakan bahwa ini adalah untuk membantu PAN. Saksi itu mengatakan begitu. Pertanyaan saya, saksi itu bisa mengatakan membantu PAN berdasarkan apa? Apakah dia bertemu dengan orang PAN? Siapa orang PAN yang dia temui? Karena kan saya awam hukum nih Bang, cuman setahu saya siapa saja yang disebutkan itu harus dikonfirmasi. Karena dakwaan tuntutan itu kan kata orang hukum ya, ada jagoan hukum anak muda saya dulu yang ada 2 teman jagoan hukum di sini yang saya membantu saya waktu di BIN ya, itu memberikan pandangan kepada saya bahwa ini harus dikonfirmasi. Semua nama yang disebutkan itu harus dikonfirmasi. Nah, pertanyaan saya, orang PAN siapa yang mengatakan kepada Mulya Ahasmi itu ya bahwa ini adalah untuk membantu PAN? Baik. Kalau dia mendengarnya dari Bu Siti Fadilah, fakta persidangan Bu Siti Fadilah mengatakan sama sekali tidak ada kaitannya dengan PAN dan Pak Amin Rais. Itu Bu Siti Fadilah sudah mengatakan. Jadi saya pengen tanya itu saja. Makanya saya meminta supaya ada eksaminasi karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terima kasih Bang Fani atas kesempatannya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak dijawab. Saya nggak akan jawab secara detail karena sebenarnya itu sudah dituangkan secara lengkap di tuntutan dan tuntutan itu ketika dibacakan itu sudah bersifat terpublikasi. Tapi kami ingin pastikan begini, ketika ada alat bukti saksi, maka kita pastikan bahwa itu bukan alat bukti yang katanya. Jadi haruslah orang yang benar-benar melihat, mendengar dan mengetahui peristiwa itu, barulah itu kemudian kita bisa gunakan sebagai alat bukti saksi. Itu pun tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita harus kaitkan dengan bukti yang lain, dengan saksi yang lain. Rangkaian inilah yang menjadi kewajiban bagi penuntut umum untuk membuktikan lebih lanjut. Baik, kami secara profesional cukup yakin untuk membuktikan ini sampai mengajukan tuntutan beberapa waktu yang lalu dan kita lihat nanti di proses persidangan pertama, putusan di tingkat pertama ini bagaimana hakim melihat hal tersebut. Jadi harapan kami sederhana, kita menghormati sekali prinsip praduga tidak bersalah terhadap orang-orang di luar terdakwa misalnya yang kita proses saat ini. Terdakwa pun bahkan presumption of innocence itu masih kita terapkan sampai divonis berkekuatan hukum tetap. Makanya kita selalu bilang diduga karena memang itulah prinsip dasar. Yang kedua, bagi kami sederhana saja, equality before the law. Jadi semuanya kita pandang sama di mata hukum karena penegak hukum punya kewajiban untuk itu. Bahwa kemudian berbagai pihak ingin melakukan eksaminasi, ketika dokumen dakwaan, tuntutan atau bahkan putusan nanti dibuka di persidangan, maka semua pihak secara otomatis dapat melakukan eksaminasi itu dan bahkan memberikan masukan pada KPK, pada pengadilan atau pada institusi yang terkait yang lainnya kalau memang ada kekurangan-kekurangan di sana. Bagaimana kalau masukan itu diberikan kepada KPK? KPK sangat senang sekali dan pasti itu akan memberikan seperti vitamin bagi kami ketika ada dokumen publik tersebut kemudian dieksaminasi dan masukannya diberikan pada KPK dan kita akan pelajari. Iya, Mas Webi, itu yang kami minta KPK. Saya memberikan masukan Bang Farni bahwa KPK melakukan eksaminasi internal terhadap JPU. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Derajat. Sekarang saya ke Pak Muhammad Yasin, pimpinan KPK 2007-2011. Ada yang Pak Yasin mau tambahkan dari Febri? Ya, tadi
Para senior yang saya hormati, tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir di sini, audien dan Bang Karni tentunya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi forum ini saya kira sangat berharga sekali ini Bung Karni. Berharganya itu dikala ada katakanlah beda pandangan di antara masyarakat yang ada di kita ini, ada forum ini menjadikan suatu forum yang melakukan inculcating atau educating kepada masyarakat. Ya, itu. Ya, ini sangat bagus sekali. Jadi pandangan hak DPR juga melakukan angket, walaupun masih harus ya artinya itu dikuatkan dengan aturan perundangan mengenai pembentukan angket itu yang ditujukan kepada KPK. Dan penjelasan Pak Febri tadi sudah cukup jelas bahwa KPK sedang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kaitannya dengan penegakan hukum atau law enforcement. Memang tugasnya tidak hanya itu saja, tidak hanya penindakan, tapi Pak Febri menyampaikan bahwa itu sudah due process of law, jadi tidak ada artinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK sebagai pelaksana undang-undang seperti yang diharapkan oleh Pak Agun Gunanjar tadi sebagai ketua angket KPK tadi. Nah, hal yang perlu kita sampaikan bahwa kalau ada sinyalemen ad hoc atau sebagai trigger mechanism, saya kira berdirinya KPK ini sebagai salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan korupsi. Itu di pasal 4 Undang-Undang 30 tahun 2002. Dan di pasal sebelumnya bahwa KPK ini bersifat independen, bebas dari pengaruh manapun juga. Ini kan yang dituduhkan tadi, apakah ada titipan atau tidak gitu tadi kan. Jadi di pasal 3 dan 4 itu mengenai dasar kekuatan kita dalam menjalankan tugasnya adalah korsub, koordinasi supervisi, kemudian pencegahan, kemudian penindakan itu terdiri dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kemudian juga melakukan monitoring. Monitoring itu sebenarnya itu adalah kajian sistem itu. Itu memang harus diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat, terlebih dari mitra kerja dari KPK itu adalah DPR itu. Melalui mekanisme yang sekarang ada itu rapat dengar pendapat itu Pak. Jadi mekanisme pengawasan itu sudah ada Pak. Mengenai kinerja KPK itu seperti apa, apakah ada target kinerja dari tugas dan fungsi yang jumlahnya 5 tadi itu bisa ditanyakan pada saat dilaksanakan RDP, dan RDP itu bisa sesuai dengan situasi untuk mengundang KPK untuk mengadakan rapat evaluasi tersebut. Nah, di dalam kasus yang baru terjadi ini, jadi sesuai dengan KUHAP 184 itu alat bukti yang sah ini kan ada beberapa ya, keterangan saksi pada waktu persidangan, keterangan ahli, kemudian juga ada petunjuk, ada surat itu yang berupa BAP, dan yang terakhir ini adalah keterangan terdakwa Pak. Jadi keterangan terdakwa ini dipadukan dengan BAP. Apabila itu ada sangkalan-sangkalan dari terdakwa itu masih tingkatannya adalah petunjuk. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Febri itu masih mencari alat bukti yang lain, karena syarat untuk berbukti permulaan itu adalah 2 alat bukti yang cukup itu. Nah, proses ini perlu kita hargai, jadi kita menghormati KPK lah dalam melakukan tugas dan fungsinya ini. Nah, sedapat mungkin apa yang dikatakan oleh Pak Agun tadi, seandainya ada ini tim angket KPK ini justru ini memberikan klarifikasi bahwa mudah-mudahan KPK ini selalu on the track atas pengawasan dari DPR. Itu seperti itu Pak. Jadi kali ini tidak kali pertama KPK itu menangani aliran dana yang menyangkut kepada oknum pejabat tinggi negara. Ruang lingkup KPK memang di pasal 11 itu adalah menangani kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang kasus korupsinya terkait dengan penegak hukum dan penyelenggara negara, mendapatkan perhatian masyarakat, dan apabila ada kerugian negaranya harus di atas 1 miliar. Itu di pasal 11 Undang-Undang 30 tahun 2002. Nah, ini kan masuk penanganan di kasus Alkes ini Pak. Memang tempus deliktinya adalah sekitar tahun 2007 lah antara lain itu. Apakah masuk 2005 ya, 2005.
Nah, kalau dikaitkan dengan TPPU menurut pandangan saya ya sebagai pengamat sekarang Bang Karni ya, saya sudah tidak sebagai irjen dan saya mantan lah begitu, semua mantan, sekarang pengamat, jadi lebih enak kalau diundang di sini nih Pak, jadi melakukan penyampaian itu. Jadi kalau kita lihat tempus deliktinya, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai TPPU ini belum terkena ke sana. Ini masih dalam proses katakanlah pembuktian, diambil ya, kita tunggulah ini saksi-saksi, kemudian petunjuk dan surat ini sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup atau tidak nanti pada akhirnya itu. Jadi saat sekarang memang membuktikan apakah terdakwa itu betul-betul melakukan perbuatan pidananya atau tidak. Yang sekarang ini kan seperti itu Pak, dibuktikan itu. Misalnya sebelum ada tadi keterangan saksi maupun bukti-bukti melalui pemeriksaan, apabila itu pernyataan terdakwa itu tidak bisa didukung oleh bukti-bukti, maka tidak terbukti Pak. Tapi kasus ini berbeda tadi Pak Febri kan sudah beruntun sekali dalam menyampaikan itu. Jadi harapan kita Pak, tadi yang diragukan mengenai salah satu fungsi koordinasi dan supervisi, itu saya kira memang dari awal kita membangun itu Pak. Jadi dan itu diletakkan di dalam rencana strategis dan rencana tahunan Pak. Jadi Korsup itu merupakan bidang tugas yang harus ditentukan targetnya, harus ada capaian yang terukur di dalam Korsup ini. Maka Komisi 3 barangkali ya sekedar untuk mengingatkan saja, nanti bisa ditanyakan nih, target kinerja pada Korsup ini seperti apa dan capaiannya seberapa. Ini yang menilai kan anggota DPR. Nah, trigger mekanisme yang ada ini sebenarnya lebih banyak kepada, ini kan sesama penegak hukum yang saling melengkapi di dalam memaksimalkan atau meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan korupsi ini, yang sifatnya adalah komplementari, yaitu saling melengkapi. Dan Korsup ini digelar sejak periode pertama. Kebetulan saya kan juga ikut periode pertama Pak, periode pertama sebagai direktur pada saat itu. Jadi kita mengikuti pimpinan periode pertama, gelar-gelar kasus bersama kepolisian dan kejaksaan itu tidak hanya di Jakarta Pak, di beberapa tempat di Kalimantan Tengah dikumpulkan. Nah itu kemudian sharing knowledge di bidang penanganan kasus. Ini ada istilahnya knowledge sharing lah kepada sesama penegak hukum. Tapi satu hal yang tidak mungkin ya, berat bagi 2 penegak hukum yang lainnya itu untuk menangani kasus-kasus besar ini Pak, ini berkaitan dengan izin Pak. Jadi dikala menangani kasus besar di kepolisian dan kejaksaan ini harus izin kepada Presiden. Nah khusus untuk KPK ini karena dibentuknya itu untuk menangani kasus-kasus yang katakanlah kasus besar lah, an extraordinary crime, maka harus ada an extraordinary ways dan tahapan-tahapan atau prosedur hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan untuk yang berkaitan dengan izin ini khusus KPK tidak istilahnya tidak berlaku aturan itu untuk menunjukkan bahwa sedikit ada perbedaan. Nah, sehingga dikala kepolisian dan kejaksaan menangani kebuntuan penyelesaian kasus karena izin, makanya diatur di pasal 9 Undang-Undang 30 tahun 2002 itu untuk katakanlah pengambilan kasus seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Febri tadi. Kasus IKTP ini sebelumnya yang menangani adalah kepolisian, kemudian dilimpahkan kepada KPK dan limpah mengambil alih secara koordinatif saling melengkapi itu sudah terjadi di periode pimpinan KPK jauh-jauh sebelumnya, mulai periode 1 Pak, sebenarnya sudah ada mekanisme. Kalau ada sumbang surutnya itu biasalah, itu dalam dinamika penanganan hukum, tapi pada hakikatnya hubungan antar kelembagaan nih, pada waktu saya bergabung dengan KPK dengan pimpinan lain itu selalu berorientasi pada meningkatkan hubungan antar kelembagaan, baik itu penegak hukum maupun non penegak hukum, baik itu di bidang pencegahan, di bidang penindakan. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar penindakan, misalnya Mas Febri juga menyampaikan itu mungkin yang berkaitan dengan koordinasi supervisi maupun yang berkaitan dengan pencegahan korupsi,
Karena ada pasal 14 di Undang-Undang 30 tahun 2002 itu bahwa KPK itu harus melaksanakan, katakanlah itu melaksanakan kajian sistem di lembaga negara dan lembaga pemerintah. Tujuannya apa? Yaitu di lembaga negara dan lembaga pemerintah yang dinilai berdasarkan suatu evaluasi, itu ada di situ dinilai prone corruption areas atau rentan terhadap terjadinya korupsi khususnya di layanan publik itu merata nih. Pada masa kami melakukan kajian sistem ya di haji, di bea cukai, di pajak dan di anggaran, kemudian di pengiriman TKI, kemudian di mana-mana termasuk di kehutanan dan termasuk bantuan sosial Pak pada saat itu. Itu kajian sistem, ada rekomendasi sehingga rekomendasi itu dilaksanakan oleh instansi terkait yaitu baik pusat maupun di daerah. Itu Bang Karni ini sumbang pemikiran saya ini. Baik, terima kasih Pak Yazid. Sekarang SIS NS. Ya, Katanya Anda bikin aksi mendukung KPK. betul. Makanya saya ingin tahu apa yang mendorong untuk ke situ. Tiba-tiba seorang SIS NS ikut campur dalam urusan penegakan hukum, itu kan aneh itu. Aneh emang. Saya ini orang yang buta hukum, tidak tahu hukum dan nggak mau tahu hukum. Jadi begitu ada berisik-berisik di DPR, Berisik. seniman-seniman, budayawan terusik hati warasnya katanya. Maka ngajak kumpul, menunjuk saya sebagai koordinator untuk usikannya ini. Kita jangan cuma garuk-garuk, tapi jangan cuma gerak-gerik, harus bikin gerakan lah gitu. Kalau perlu gebrakan. Saya nggak mengerti hukum ini, maka saya pelajari sedikit-sedikit, saya panggil orang-orang yang ngerti. Apa sih dasarnya? Begitu saya baca-baca, begitu memang benar apa yang diungkapkan di sini. Begitu nama-nama disebut-sebut, kok jadi kayak kebakaran jenggot, ada sesuatu katanya. Nah, dikhawatirkan kalau menurut ketua pansusnya tadi Bung Agun Gunanjar, bahwa ini bukan untuk pelemahan KPK, untuk memperkuat KPK. Nah, ini yang mau dipertanyakan, dipertentangkan. Ayo kita argumentasi. Apakah benar pansus angket KPK ini untuk memperkuat KPK? Tolong dibeberkan. Apa sih yang mau diperkuat? Kemudian janji, tinggal janji. Benar nggak nantinya? Ya tadi udah dibeberkan. 3 anggota DPR. Nggak konkret, mesti konkret. Pointers. Atau Anda belum tangkap apa yang dibeberkan? Atau belum datang tadi saya. Gitu. Jadi mungkin dibeberkan. KPK harus dihebatkan. 1. Misalnya OTT harus tetap. Tanpa OTT KPK tidak bisa bekerja, menurut saya. Karena OTT recehan menimbulkan OTT triliunan. Jadi jangan dianggap kalau OTT cuma recehan, ya KPK recehan doang. Dari recehan memang mulainya. Itu misalnya salah satu soal OTT, soal penyadapan juga. Kalau memang dihapuskan ya nggak usah kerjalah KPK. Kalau menurut saya. Sekarang kalau orang tidak salah, jangan ketakutanlah sama KPK. Setuju nggak? Ya, nggak ada itu rencana DPR mau menghapuskan penyadapan. Iya, memang tidak ada. Ya, dikhawatirkan mengubah undang-undang itu ujung-ujungnya pelemahan, pemandulan gitu. Dikhawatirkan oleh teman-teman. Jadi teman-teman juga aksinya simpatik, dramatik, fantastik lah, artistik mungkin. Artistik yang benar. Nah, artistik mungkin, tapi menggelitik. Gitu. Jadi saya harapkan teman-teman di DPR ini sahabat-sahabat saya juga semuanya, ini teman-teman saya semuanya, dan saya tahu siapa mereka, mereka tahu siapa saya. Yang mana? Semuanya nih, semua dari ujung ke ujung teman saya. Masa semuanya. Pak Mahfud itu teman Anda juga? Siapa? Pak Mahfud. Pak Mahfud saya dari dulu, dari pemilu berapa ya Pak ya? Tuan saya malah. Jadi saya berharap rakyat harus dikasih tahu, kalau KPK salah, mari kita hajar KPK. Kalau DPR salah, kita hajar DPR. Rakyat harus dikasih tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, saya yakin, semangatnya yakin saya. Tapi bagaimana Anda baru baca, Anda bisa tahu yang salah ini KPK kah atau DPR kah? Kan kita bukan menyalahi, mengingatkan. Dan kita memanggil pakar-pakarnya nanti. Ahlinya misalnya dari Formapi siapa yang jago tentang parlemen, dari ICW siapa,
Itu kan kita mesti dapat masukan. Seniman-seniman juga nggak tahu itu soal hukum. Tapi seniman itu ingat, seniman itu selalu menjadi generator. Selalu. Di negara manapun dimulai dari kesenian. Untuk pemberontakan, untuk perdamaian, selalu lewat kesenian. Itu buktinya atau perlunya kesenian itu atau seniman dipertimbangkan dalam peta politik di Indonesia. Baik, kita rehat dulu sejenak.